Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Ambil dan bawa pergi, kata kekuatan jiwa Raja Naga Emas langsung dituangkan ke dalam cincin api Kaisar, dan kemudian kuali obat yang indah juga muncul di depan keduanya dari cincin. Melihat ini, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian api putih susu dituangkan ke dalam kuali obat dan melonjak hebat, terus-menerus melepaskan suhu yang mengerikan. Tetapi tidak peduli bagaimana suhunya meroket, kuali obat merah masih tidak bergerak sedikit pun, bahkan jika suhu di dalam sangat tinggi, bagian luarnya tetap sedingin es. Tripod yang bagus, Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, jadi dia harus meminta bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas. Hei, aku ingin menipu sesuatu dariku lagi, Raja Naga Emas berkata tanpa daya. Dia menatap raksasa ini dengan mata berapi-api, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak bisa tidak memuji, meskipun dia belum mulai memperbaiki pil obat dengan kuali ini. Tetapi setelah tes ini, apakah saya bisa menebak seberapa membantu kuali obat ini untuk alkimia, dan saya bahkan dapat mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk alkimia bahkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan banyak, untuk seorang apoteker, apalagi sesuatu yang lebih menarik daripada obat tripod yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat merah menyala cukup kokoh, dan nyala api merah menyala samar-samar di sekitarnya. Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa tuannya Yao Lao berkata bahwa tidak semua tripod obat dapat memiliki beberapa pembakar, karena pengaturan setiap pembakar membutuhkan pemolesan yang sangat tepat, jika tidak maka tidak mungkin, keluarkan tripod yang bagus. Oleh karena itu, jika kuali obat memiliki banyak lubang di depannya, kemungkinan besar itu adalah kuali yang bagus. Xiao Yan menatap kuali obat yang mengesankan ini dengan mata cerah, dan hanya bisa menghela nafas kagum. Dibandingkan dengan tuannya, kuali obat yang dia gunakan tidak diragukan lagi sangat buruk. Tuan, saya tidak bisa tidak menggunakan kuali obat. Anda juga mengatakan bahwa cukup sulit bagi saya untuk memperbaiki ini pada level saya saat ini. Xiao Yan juga memandang tuannya Jinlong dengan cara yang menyedihkan. Meskipun ada banyak hal di Emperor Flamering yang ditinggalkan oleh tuannya Tuo She Gudi, Xiao Yan juga telah mencobanya, bahkan dengan ki atau kekuatan jiwa. Dia tidak dapat mengetahui situasi di ring dengan jelas. Dia ingin datang ke Tuo She itu juga karena dia takut Xiao Yan akan menjadi orang yang buta huruf. Jadi dia dengan sengaja membuat larangan. Di permukaan kuali obat, pola api yang hidup digambar, dan ketika api putih susu Xiao Yan dituangkan ke dalam kuali obat setelah itu, tripod obat juga perlahan berputar. Pola api di permukaan kuali obat sebenarnya seperti benda nyata, dan Xiao Yan bahkan bisa merasakan bahwa energi api samar mengembun di sekitar kuali obat. Hal yang paling mencolok dari kuali obat adalah bahwa ada 7 mulut harimau di sekitar kuali. 7 mulut harimau secara alami diatur di atasnya, dan ukuran nyala api dapat dikontrol kapan saja, tidak akan terlalu kuat untuk merusak bahan obat, juga tidak akan terlalu kecil untuk membuang waktu. Selain itu, tripod obat ini jelas tidak hanya cantik dalam penampilan, dilihat dari pola api di sekitarnya dan energi api yang memadat sendiri dari 7 port yang menyala, jelas bahwa itu memiliki peningkatan yang cukup besar dalam pengobatan pemurnian. Kuali obat, seperti nyala api, adalah hal terpenting di tangan sang alkemis. Kuali obat yang bagus bisa sangat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat ini, orang lain menyebutnya nyala api. Dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya saat itu. Melihat kuali obat merah menyala yang tergantung di udara, Raja Naga Emas juga sangat tersentuh. Pemberitaan Zian, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan kagum. Dia, yang belum terlalu banyak berhubungan dengan Yao Ding, tentu saja tidak tahu namanya. Namun,
Xiao Yan juga tahu bahwa kuali obat yang baik memiliki daya tarik fanatik yang sama bagi seorang apoteker seperti api yang aneh. Mirip dengan daftar api suci, ada juga daftar kuali suci di bidang pemurnian obat. Sesuai dengan namanya, apa yang tercatat dalam daftar kuali adalah kuali obat yang sangat sempurna dan luar biasa. Dalam daftar kuali, ada 13 kuali. Masing-masing kuali obat ini memiliki kekuatan sihir yang membuat banyak alkemis berduyun-duyun ke sana. Dan di dalam kuali itu, kuali yang menempati urutan ke-18 adalah yang disebut api yang menyala-nyala. Melihat penampilan Xiao Yan yang tercengang, Raja Naga Emas juga tersenyum. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan asal mula tripod di depannya, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Api putih susu dengan cepat berputar di sekitar telapak tangannya. Xiao Yan perlahan menekan telapak tangannya ke api berbentuk berlian dari Qian. Dengan jentikan jari, api putih susu berputar-putar di dalam tripod. Untuk alkemis, api yang berbeda dan api suci juga merupakan kekuatan api yang lahir dari langit dan bumi. Mereka digunakan untuk memperbaiki pil obat. Pil obat yang mereka buat juga jauh lebih baik daripada pil obat biasa. Dalam nyala api putih susu, suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang dibutuhkan Xiao Yan, dan memanfaatkan waktu ini, dia juga berulang kali melihat metode pemurnian pil Guben Pei Yuan. Resep untuk pil ini diberikan kepadanya oleh Raja Naga Emas pada awalnya, tetapi karena dia sibuk dengan reruntuhan pada saat itu, dia tidak pernah menyentuhnya. Setelah membalik resep Guben Pei Yuan dan bola-balik beberapa kali di benaknya, pikiran Xiao Yan berangsur-angsur tenang. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, ramuan obat di depannya langsung dikirim ke dalam api dengan energi yang cerdas. Di dalam tripod obat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seharusnya tidak. Saat dia memperbaiki pil obat, suhu api aneh itu sangat tinggi. Bagaimana mungkin? Yanzi kecil, jangan terganggu. Raja Naga Emas juga berkata dengan kejam. Fondasi kokoh Pei Yuan dan ini cukup sulit untuk disempurnakan di peringkat pertama Kaisar. Sekarang adalah panggung api. Gangguannya adalah anak ini berani diganggu ketika itu paling rawan kecelakaan. Pemikiran Xiao Yan tidak membuahkan hasil, dan nyala api yang lebih kuat muncul dan dituangkan ke dalam kuali, mencoba mempercepat kecepatan leleh bahan obat. Xiao Yan pertama-tama sedikit tenang, lalu menjentikkan jarinya, dan gumpalan api putih susu muncul dari ujung jarinya. Dengan munculnya nyala api, suhu rumah kayu tiba-tiba meningkat, tetapi untuk Xiao Yan, ini secara alami tidak menghalangi efek sekecil apapun. Dia menatap kuali obat dengan erat, dan setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, dan nyala api putih susu keluar, dan akhirnya mengikuti pembukaan api kuali obat merah, ke dalam obat tripod. Saat api putih susu dituangkan ke dalam kuali obat satu demi satu, kuali obat tiba-tiba melebar, dan bagian dalam rumah kayu berubah menjadi nyala api yang mengamuk, yang naik dan terbakar. Puff, dengan suara, kuali obat hitam pekat di rumah kayu itu meledak. Ini, dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tidak berdaya. Jika dia adalah seorang alkemis biasa, menggunakan api yang dikatalisasi oleh melawan Qi, kuali ini secara alami akan mampu menahannya. Tetapi nyala api sendiri disebabkan oleh 13 jenis api yang berbeda menyatu. Tetapi kuali obat biasa tidak dapat menampung api yang begitu mengerikan. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru mengingat api yang tersebar di rumah kayu, dan kemudian meninggalkan api kecil di tengah rumah kayu untuk perlahan-lahan mengelilingi tanaman obat dengan jejak mencair. Melihat kuali obat merah menyala di depannya, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya, dan awan besar api putih susu disemprotkan. Dengan jentikan jarinya, nyala api itu membentuk busur yang indah dan pecah ke dalam kuali obat. Di dalamnya, tiba-tiba meledak. Api yang mengamuk terus-menerus berkobar di kuali obat, dan suhu yang meningkat membuat rumah kayu ini secara bertahap terasa sedikit lebih panas. Sementara nyala api naik, Xiao Yan melambaikan jubah lengan bajunya, dan ramuan obat langsung terbang keluar dari Naji. Segera, mereka terbungkus dendam dan menggantung di udara di rumah kayu. Sinar cahaya umumnya kecil sekelompok cahaya, dan terlihat cukup cantik dari bawah. Pil Guben Pei Yuan, pil surga kelas kaisar tingkat pertama memiliki efek magis meningkatkan kebugaran fisik, merangsang potensi tidur nyenyak di dalam tubuh, dan meningkatkan efek magis yang luar biasa dari bakat kultivasi.
Bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian adalah sangat rumit. Dan ada sekitar 107 jenis, di antara mereka, bahan utama dibagi menjadi 5 jenis. Krim salju, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, inti iblis naga tingkat kaisar dan tingkat kaisar atau lebih tinggi, esensi darah Warcraft, 5 jenis bahan, semuanya langka dan langka, cukup sulit untuk menemukan sesuatu. Tetapi berkat fakta bahwa ada beberapa bahan di cincin tuanku, ditambah inti sihir di reruntuhan, Xiao Yan hanya memiliki satu kesempatan, dan metode pemurnian juga cukup untuk menjadi khusus dan menuntut. Metode pemurnian Guben Pei Yuan dan perlahan muncul di benak Xiao Yan, dan beberapa poin penting tercetak di benaknya tanpa melewatkan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat 107 jenis bahan pemurnian yang membutuhkan begitu banyak ramuan obat, bahkan ketika dia dinilai oleh asosiasi alkemis sebelumnya. Itu tidak begitu rumit, kesulitan memperbaiki pil bahkan mungkin lebih tinggi dari pil transformasi sebelumnya. Banyak pikiran melintas di benak saya, setelah diusir oleh Xiao Yan, dia mengangkat kepalanya, merasakan suhu dalam kuali obat, sedikit mengangguk, dan menarik jari-jarinya sedikit, hanya untuk melihat nyala api putih susu yang menyala di dalam kuali obat, dan tiba-tiba melemah secara bertahap. Matanya tertuju pada kuali obat, setelah beberapa saat, Xiao Yan menggerakkan jari-jarinya, dan seberkas cahaya masuk, yang segera berubah menjadi Ganoderma lucidum putih susu dan mendarat di tangannya. Segera setelah Ganoderma lucidum ini muncul, ia dipenuhi dengan aura es yang kuat, dan dalam cuaca sedingin es ini, fluktuasi energi yang agak murni bisa dirasakan samar-samar. Ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan Guben Pei Yuan dan krim salju Zi, yang juga cukup sulit untuk dibentuk, setidaknya di tempat yang sangat dingin. Dimungkinkan untuk menembus tanah di tanah es dan salju. Xiao Yan dengan lembut menggosok permukaan krim salju dengan jari-jarinya, merasakan sedikit energi dingin dan murni yang terkandung di dalamnya, dia menghela nafas lega, menjentikkan jarinya, dan Sue Gaozi berubah menjadi cahaya merah dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan masukan Sue Gaozi, api putih susu yang tidak aktif di kuali obat tiba-tiba melonjak seperti serigala lapar, menelan satu gigitan. Sama seperti api menelan krim salju Zi, Xiao Yan menjentikkan dengan 10 jarinya, hanya untuk melihat banyak titik cahaya melayang di udara, segera membagi hampir 10, dan memasukkan semuanya ke dalam kuali obat dari ujung ke ujung, tanpa ragu-ragu, ke dalam api. Sue Gaozi secara alami dingin, dan itu akan mati ketika menyentuh api. Jika Anda ingin memadamkan cairan obat di dalamnya, ia harus memiliki obat lain untuk menetralkan dinginnya, dan kuali obat sebelumnya dimasukkan ke dalamnya. Ramuan obat adalah menetralisir hal-hal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan begitu banyak bahan obat yang disempurnakan pada saat yang sama, persyaratan untuk kekuatan jiwa cukup ketat, tetapi untungnya Xiao Yan sekarang memiliki kualifikasi dan kekuatan seperti itu. Banyak bahan obat yang pecah menjadi api dengan cepat layu dalam beberapa napas kontak dengan api putih susu, dan akhirnya berubah menjadi bubuk, dan tetesan cairan obat murni tertinggal di bawah kendali halus kekuatan jiwa Xiao Yan, itu dicampur sedikit, dan kemudian secara merata menetes ke krim salju yang semakin layu. Dengan menetesnya cairan obat ini, putih susu pada krim salju mulai perlahan memudar, dan potongan kulit bubuk putih jatuh darinya, hanya dalam beberapa saat, warna krim salju menjadi pucat, berdiri. Beberapa tetes cairan obat putih muda ditaburkan di kulit bubuk merah darah, dan segera, di bawah suhu konstan di sekitar, kulit meleleh dengan tenang, menunggu perlahan. Melihat kecepatan krim salju di kuali yang meleleh seperti siput, Xiao Yan tidak rileks. Dengan lambaian jarinya, dia mulai memperbaiki bahan obat kedua. Multitasking dengan satu pikiran, membagi kekuatan jiwa menjadi beberapa bagian untuk mengontrol ekstraksi bahan obat. Ini adalah ibu kota Xiao Yan. Di dalam kuali raksasa merah yang berapi-api, krim salju perlahan dicairkan oleh api aneh itu. Aokigo baru saja dilemparkan ke dalam kuali, dan nyala api putih susu yang bergolak melahapnya secara langsung. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa suhu tinggi yang mengerikan dari nyala api putih susu tidak memberikan banyak efek terhadap Aokigo. Ini benar-benar layak menjadi buah pohon hijau. Buah seukuran telapak tangan dengan tubuh hijau sebenarnya lebih keras daripada Sue Gaozi. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri.
Ekstraksi buah kayu hijau berlangsung selama 1 jam, setelah kulit hijau terluar terkelupas, buah kuning keemasan di dalamnya terungkap. Xiao Yan juga tahu bahwa ini adalah bagian tersulit dari buah kayu hijau. Tingkatkan intensitas api, tripod obat dibagi menjadi 2 bagian dunia, krim salju dan buah kayu hijau masing-masing dibungkus api dan perlahan mencair. Dan dengan input dari Dragon Blood Immortal Fin, tripod juga menunjukkan situasi berkaki 3. Kelangkaan anggur peri darah naga sedikit lebih baik daripada 2 yang pertama, lagi pula, kelahiran bahan obat ini juga sangat keras, dan itu harus lahir di tempat darah naga dimandikan. Begitu anggur darah naga memasuki kuali, itu dikelilingi oleh api yang mengamuk, dan kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya, dan beberapa bahan obat juga dilemparkan ke dalam kuali. Kekuatan anggur darah naga terlalu mendominasi, itu harus netralkan dengan bahan obat lain, jika tidak pil akan hancur ketika menjadi pil. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan juga merasa lega ketika melihat situasi berkaki 3 di kuali obat, dan dengan lambaian telapak tangannya, inti iblis berdarah dilemparkan langsung ke dalam kuali. Ini adalah inti iblis naga yang diperoleh dari kadal naga yang haus darah. Inti iblis tidak terlalu terampil, dapat secara perlahan meleleh dan meleleh oleh api. Melihat keberhasilan langkah pertama pemurnian, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Dengan lambaian telapak tangannya, nyala api menyelimutinya, perlahan memancarkan kehangatan. Volume keempat api secara bertahap menyusut, dan bahan obat di dalamnya juga perlahan meleleh. Memurnikan pil obat itu sendiri adalah tugas yang sangat memakan waktu, dan semakin maju ramuan obat, semakin berharga bahan obatnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Lagi pula, ini bukan pil obat biasa, karena Xiao Yan, kekuatan api yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, sangat memakan waktu untuk menangani bahan obat ini. Pemurnian 3 bahan utama sangat menuntut. Jika tidak ada metode ekstraksi khusus, sulit untuk mengekstrak kekuatan obat yang Anda butuhkan darinya. Jika Anda tidak hati-hati, bahkan akan ada kuali goreng. Ini adalah kasus Sue Gaozi, dan terlebih lagi dengan naga anggur abadi darah. Ekstraksi Sue Gaozi bahkan lebih sulit daripada pil transformasi yang dibuat oleh Asosiasi Apoteker Pemurnian. Hampir 20 jenis bahan dinetralkan, dan Xiao Yan membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Setetes cairan putih seperti sumsum tulang berhasil diekstraksi dari itu. Setelah ekstraksi Sue Gaozi yang berhasil, Xiao Yan juga mengekstraksi anggur darah naga. Yang disebut anggur darah naga itu sendiri sangat keras, dan menjadi lebih sulit setelah mandi dengan darah naga. Dikabarkan bahwa anggur darah naga ini juga mengandung jejak darah naga, bukan kayu atau emas, dan hal yang paling menakjubkan adalah bahwa benda ini telah bermandikan darah naga, sehingga ketahanan apinya cukup tinggi. Bahkan Xiao Yan dengan bantuan api yang berbeda, butuh 3 penuh hari untuk membuat permukaan retak terbuka. Ketika pohon anggur darah naga retak, lebih dari 20 kelompok cahaya terbang ke kuali obat di udara, untuk menetralkan aura kekerasan dalam anggur darah naga, dan akhirnya bahan obat tambahan itu dihancurkan oleh Xiao Yan. Semua pemurnian berubah menjadi tetesan cairan obat yang mengandung kekuatan murni, jatuh di IV. Dengan bantuan kekuatan rekonsiliasi dari banyak bahan obat ini, tekanan darah naga yang kejam ditekan. Sekitar setengah jam kemudian, anggur peri darah naga, yang seperti cabang mati, akhirnya meledak terbuka, sedikit pingsan. Merah bubuk tumpah keluar dari itu, dan akhirnya dipadatkan menjadi bola bubuk merah oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Pemurnian 2 bahan obat selesai, secara alami menunggu buah kayu hijau terakhir untuk menyelesaikan langkah pertama pemurnian obat, mengekstraksi bahan obat pemurnian. Aneh untuk mengatakan bahwa kekerasan buah pohon hijau ini sedikit lebih baik daripada krim salju dan anggur darah naga. Bahkan jika Xiao Yan menggabungkan kekuatan api dari 23 jenis api yang berbeda, harganya 6 penuh, butuh waktu 1,5 jam, beberapa hari untuk mengekstraknya sepenuhnya. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. 3 bahan utama berhasil disempurnakan. Melihat adegan ini, Xiao Yan dan Raja Naga Emas yang melayang di udara menghela nafas lega. Teknik pemurnian cepat Xiao Yan sebelumnya. Tapi Raja Naga Emas terpesona, meskipun dia tidak melakukannya, tidak tahu banyak tentang pil alkimia, tetapi dari teknik pemurnian Xiao Yan, masih mungkin untuk melihat jejak kehalusan seperti awan dan air yang mengalir. Pemurnian semacam ini cukup menyenangkan mata.
Ketika dia melihat bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan dibagi menjadi 3 dan dia memperbaiki 3 jenis bahan obat pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak terkejut karena konsentrasi Raja Naga Emas melakukan hal ini. Bagaimanapun, pemurnian obat membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa sebagai cadangan. Kekuatan jiwa Xiao Yan dibagi menjadi 3 bagian dan memperbaiki 3 bahan obat pada saat yang sama. Dan beban pada dirinya sendiri cukup besar, dan Xiao Yan juga membawa mengeluarkan beberapa bahan obat pada saat yang sama, meskipun waktu pemurnian telah sangat dipersingkat, beban pada kekuatan jiwa seseorang tidak diragukan lagi sangat besar. Hal yang paling ditakuti dalam memurnikan pil obat adalah penipisan kekuatan jiwa secara tiba-tiba di tengah proses. Raja Naga Emas juga khawatir tentang penampilan Xiao Yan. Kecelakaan macam apa, kerusakannya kecil, dan cederanya lebih dari kerugiannya. Tapi untungnya, Xiao Yan berhasil. Metode pemurnian obat ini dengan membagi menjadi 3, bahkan Tuosi pada waktu itu tidak memiliki metode seperti itu. Setelah menyempurnakan 3 bahan utama, inti sihir juga dikalahkan oleh api Xiao Yan yang mengamuk, dan berubah menjadi bakso seukuran mata telanjang. Melihat penampilan kotak di dalam tripod, dia juga beristirahat sejenak, berkonsentrasi lagi, merenung sejenak, mengeluarkan botol giok dari cincin. Mulut botol perlahan dimiringkan, dan segera, setetes darah merah yang familiar menetes, turun. Darah merah itu mengambang di depan Xiao Yan, meskipun volume darahnya kecil, energi kekerasan dan berdarah yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak berani diremehkan. Yang disebut darah merah ini secara alami diekstraksi oleh Xiao Yan dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan, dari binatang yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 4 manusia. Dapat dilihat bahwa levelnya tidak rendah, jauh mencapaiin sesuai dengan persyaratan pemurnian pil asal konsolidasi. Jika digunakan untuk memperbaikinya, jika berhasil, kualitas ramuan mungkin akan lebih baik. Ketika setetes darah merah ini muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ini adalah harta yang cukup untuk menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 4. Xiao Yan menatap setetes darah merah ini, dan setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya, dan darah itu terbang keluar dengan ringan, dan akhirnya jatuh ke dalam kuali obat. Darah merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat, dan energi berdarah kuat yang terkandung di dalamnya langsung meniup embusan angin ke dalam kuali obat. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak, dan segera menggertakkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang diekstraksi dari zikrim salju, buah kayu hijau, dan anggur peri darah naga disuntikkan langsung ke dalam darah merah. Cobalah untuk sekering, ketiganya mengandung energi yang sangat kuat, dan di bawah kendali Xiao Yan, situasi mengerikan meletus, seolah-olah tidak ada yang akan menerima yang lain, dan 3 kelompok bahan obat juga saling bertarung. Brengsek berikan padaku. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa kekuatan bahan obat yang diekstraksi dari zikrim salju, buah kayu hijau dan anggur peri darah naga akan memiliki jejak kesadaran diri, yang memperdalam kesulitan menyatu bahan obat, tetapi Xiao Yan juga meledak dengan energi pendendam, dan kekuatan jiwa yang besar menyapu seluruh kuali obat, mengendalikan fusi lambat dari kekuatan 3 bahan obat. Kekuatan obat dari 3 ramuan obat baru saja jatuh ke dalam darah merah tidak menyebabkan turbulensi apapun, tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak bersantai, gelombang energi hebat tiba-tiba muncul dari darah merah, melonjak keluar, dan segera menabrak dinding bagian dalam kuali obat. Segera, gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, mempengaruhi seluruh rumah kayu. Kuali obat berat juga bergetar beberapa kali pada saat ini. Jika tidak diganti dengan kuali obat biasa, saya khawatir kejutan ini akan menyebabkannya meledak secara langsung. Xiao Yan melihat setetes darah merah yang dengan cepat bergejolak di permukaan kuali obat dengan ekspresi suram, landak yang telah memasuki keadaan pertahanan seperti landak, dan di dalam landak yang kacau, ada gelombang kekerasan, energi yang melampaui kata-kata. Dentang, fluktuasi energi satu demi satu terus berdampak pada dinding bagian dalam tripod obat, dan gelombang suara keras bergema di seluruh rumah kayu. Pada saat ini, hampir setiap anggota keluarga Yue tahu bahwa ada yang salah dengan pemurnian Xiao Yan. Apakah dia baik-baik saja? Di jalan yang sepi, mata indah Yueru sedikit mengernyit, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke rumah kayu tempat Xiao Yan berada. Mata Xiao Yan tertuju pada kekuatan beberapa kelompok bahan obat dalam kuali obat,
dan kemudian dia bergegas menuju Kuali dengan semua energi pertempurannya, langsung menekan kerusuhan di Kuali, dan kemudian kekuatan jiwa mengalir keluar, tertutup rapat, setiap sudut tripod obat.